Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan kelas C6. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan judul Kompensasi Penetapan Sistem Upah dan Gaji serta Pemberian Tunjangan pada PT Indomarko Adiprima Denpasar. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhputu Alam Sintia Dewi, NPM 19-321-21320, dan rekan saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinta Oktaveni Dewi, NPM 193-2121-190. Perkenalkan, nama saya Made Dewi Tika Celasari, NPM 1932-121-367 dari kelompok 11. Baik, materi yang akan kami bahas, yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua teori penelitian, yang ketiga ada data penelitian, yang keempat ada analisis penelitian, serta kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan data profil PT Indomarko Adiprima Denpasar. PT Indomarko Adiprima didirikan pada tahun 1951 di Jakarta dan bergerak di bidang pendistribusian barang-barang, pemenuhan kebutuhan kegerai-gerai terkait. Indomarko merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Tbk. Indomarko memiliki keyakinan yang kuat sebagai perusahaan yang memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia yang menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Salah satunya cabang yang ada di Bali yaitu berlokasi di Jalan Kargo Permai, nomor 238 Bina Permai, Ubung Kajel, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Terdapat ekspor-impor industri serta dalam jumlah karyawan perusahaan sebanyak 75 karyawan yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Indomarko memiliki depo di tiap kecamatan yang mengendalikan proses pemerataan distribusi. Depo ini disebut dengan stock point. Sejak tahun 2005, jumlah stock point Indomarko telah meningkat signifikan sehingga menjadikan lebih kompetitif dan menembus serta mengirimkan produk secara merata melalui rantai pasokan yang efisien. Selanjutnya ada teori penelitian. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada pengertian kompensasi. Adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Kompensasi merupakan salah satu bidang manajemen sumber daya manusia yang paling sulit dan menantang karena mengandung banyak unsur dan memiliki dampak yang cukup panjang bagi tujuan strategi organisasi. Jika dikelola secara tepat, kompensasi atau balas jasa dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya dan mendapatkan, memelihara, serta mempertahankan pekerja-pekerja unggul dan produktif. Selanjutnya yaitu fungsi kompensasi, yaitu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan lebih efektif dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu jenis kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung, yaitu berupa bayaran pokok atau gaji dan upah, bayaran prestasi, bayaran insentif yang terdiri dari bonus, komisi, pembagian keuntungan, dan opsi saham. Dan pembayaran tertangguh, yaitu program tabungan dan anuitas pembelian saham. Yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung, yang berupa program-program proteksi, yang terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja. Serta bayaran di luar jam kerja yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan yang terdiri dari tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian.
serta lingkungan kerja yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang sehat, service yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya yaitu penentu dalam kompensasi. Yang pertama yaitu ada harga atau penilai pekerjaan. Penilaian harga pekerjaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melakukan analisis jabatan atau pekerjaan, yang kedua melakukan survei harga pekerjaan sejenis pada organisasi. Yang kedua yaitu sistem kompensasi, yaitu terdiri dari sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem kontrak atau borongan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi, yaitu terdapat faktor internal, yaitu kemampuan untuk membayar, strategi bisnis perusahaan, evaluasi pekerjaan, dan penilaian kinerja karyawan perusahaan. Serta terdapat faktor internal yaitu pasar tenaga, tarif, produktivitas biaya hidup, serikat pekerja, pemerintah beserta dengan peraturan-peraturannya, kondisi perekonomian nasional. Pengertian upah dan gaji. Pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar atau perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarga. Dan juga upah sebagai imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji, jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Pengertian gaji merupakan sumber penerimaan atau pendapatan bagi tenaga kerja yang jaminannya untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Pemberian gaji yang rendah oleh perusahaan akan menimbulkan kesukaran dalam pengadaan tenaga kerja yang cakap. Namun, apabila gaji yang diberikan perusahaan cukup adil dan layak, maka karyawan akan memberikan jasanya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu proses penetapan upah dan gaji. Sistem pengajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Proses penetapan gaji dan upah dilakukan melalui beberapa prosedur, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, dan prosedur pembayaran gaji. Prosedur pertama adalah pencatatan waktu hadir, yang bertujuan untuk penentuan utama gaji dan upah karyawan. Prosedur kedua adalah pencatatan waktu kerja yang diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya dan upah kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Contohnya adalah jumlah jam hadir yang dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Waktu kerja ini yang dipakai sebagai dasar dalam pembebanan biaya tenaga kerja langsung pada produk yang diproduksi. Prosedur ketiga adalah membuat daftar gaji yang didasarkan pada surat-surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulanan sebelumnya, dan daftar hadir. Prosedur berikutnya adalah prosedur distribusi biaya gaji dan prosedur pembayaran gaji yang dilakukan oleh departemen-departemen dan melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Komposisi tingkat upah dan gaji. Dalam komposisinya, penetapan upah dan gaji merupakan hak dan kewenangan perusahaan yang dimana dalam arti khususnya perusahaan harus menentukan secara layak. Komposisi penetapan gaji dan upah dapat berupa tunjangan dan gaji. Komposisi tingkat upah dan gaji memang diperlukan dalam pemberian apresiasi perusahaan terhadap sumber daya manusianya. Dapat dikatakan demikian karena komposisi ini merupakan apresiasi yang diberikan oleh perusahaan dalam tingkatan jabatan karyawannya. Sebagai contoh, komposisi tingkat upah dan gaji yang diberikan oleh staf admin dan general manager tentu saja berbeda. Selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja karyawan atau merupakan indirect compensation.
Tunjangan juga dapat diartikan sebagai kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan akan rasa aman sebagai bentuk pelayanan kepada karyawan serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Adapun jenis-jenis tunjangan yang diberikan, yaitu yang pertama, tunjangan untuk keamanan dan kesehatan, yaitu memberikan beberapa bentuk perlindungan terhadap pengeluaran pembiayaan ekstra yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan kerja, sakit, dan memberikan rasa aman pegawai dalam menghadapi hari tua. Seperti tunjangan keluarga, tunjangan asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Yang kedua yaitu terdapat tunjangan untuk bayaran pegawai pada saat tidak aktif bekerja, yaitu memberikan perlindungan bagi pegawai yang kehilangan penghasilannya pada saat tidak dapat bekerja atau sakit. Selain itu, perusahaan juga memenuhi tuntutan akan waktu libur atau cuti yang lebih panjang. Seperti cuti tambahan karyawan, libur hari besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan tunjangan hari raya. Yang ketiga yaitu tunjangan untuk pelayanan pada karyawan, yaitu perusahaan memberikan beraneka ragam fasilitas, barang, dan pelayanan jasa untuk meningkatkan standar kehidupan karyawannya, seperti tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan selisih sewa rumah, kantin, fasilitas kantor, dan peralatan kantor, fasilitas rekreasi, dan tunjangan penyesuaian salary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Data penelitian PT Indomarko Adiprima Denpasar. Dalam pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara tatap muka untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban secara langsung. Selanjutnya, melakukan pengamatan mengenai data upah atau gaji serta tunjangan yang diperoleh karyawan. Berikutnya, data struktur organisasi PT Indomarko Adiprima Denpasar. Struktur organisasi PT Indomarko Adiprima Denpasar dibagi menjadi beberapa bagian dan untuk distribusikan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, ASPS, Area Sales Promotion Supervisor, adalah pejabat pimpinan yang diberi tanggung jawab untuk memimpin kantor depo serta bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor cabang dan mempunyai bawahan langsung yaitu satu orang sekretaris pembuat keputusan terhadap masalah yang ada di cabang, mengkoordinasikan dan mendelegasikan bawahan untuk melakukan tugas-tugas promosi. Yang kedua, administration adalah administrasi bertanggung jawab dalam pelunasan piutang, merapikan uang atau fisik giro yang harus disetorkan kepada bank, dan menerima uang setoran dari divisi, bagian produk, dan bertanggung jawab dalam keamanan kelengkapan seluruh fisik dokumen piutang. Yang ketiga, ASPR, Area Sales Promotion Representative, adalah mensurvei kondisi pasar dan menganalisa terhadap hasil survei, membuat laporan kepada pimpinan atas kegiatan yang dilakukan selama menjalani tugas, mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan, merencanakan kegiatan untuk mendukung penjualan. Yang keempat, team leader adalah mengadakan negosiasi kepada pihak luar untuk mempromosikan produk, bertanggung jawab terhadap kegiatan baik dengan pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan, mengkoordinir tugas-tugas untuk bawahan SPG atau MD, bertanggung jawab terhadap atasan dan mengevaluasi laporan bawahan. Yang kelima, MD Traditional Market, High Class Market, serta Depo Siantar. Tugasnya bertanggung jawab terhadap keberadaan produk yang ada di pasar, mempromosikan produk kepada masyarakat, membuat laporan tim leader, dan mencari tambahan informasi tentang kompetitor. Yang terakhir, SPG Sales Promotion. Tugasnya mempromosikan produk, memperhatikan FIFO produk first in first out, menjaga dan memperhatikan kondisi produk di supermarket, dan membuat laporan kepada tim leader. Berikutnya, data gaji dan upah pada PT Indomarko Adiprima Denpasar menurut jabatan dalam rupiah 2020. Nomor 1, Area Sales Promotion Supervisor, gaji 4.500.000 dan upah 2.517.000. 2, administrasi 4.300.000, upah 2.247.000. Yang ketiga, Area Sales Promotion Representative 4.100.000, upahnya 1.977.000. Yang keempat, Team Leader, gajinya 3.900.000,
upah 1.707.000. Yang kelima, merchandiser 3.700.000, upahnya 1.437.000. Yang keenam, high class market, gajinya 3.500.000, upahnya 1.167.000. Yang ketujuh, deposiantar dengan gaji 3.300.000 dengan upah 897.000. Yang kedelapan, SPG dengan gaji 2.500.000 dan upahnya 627.000 dengan total gaji keseluruhan 29.800.000 dan upah keseluruhan 12.576.000. Baik, berikutnya data tunjangan PT Indomarko Adiprima. Tunjangan tahun 2020. Nomor 1, insentif masa kerja, jumlahnya 30.000. Nomor 2, uang makan 20.000. Nomor 3, uang makan lembur 40.000. Nomor 4, uang transport 50.000. 5, lembur 2.805.000. Total tunjangan keseluruhan 2.945.000. Baik, pembahasan selanjutnya ada analisis proses penetapan upah dan gaji. Adanya equity di dalam penetapan upah dan gaji di PT Indomarko Adiprima Denpasar menempuh cara yaitu menganalisis jabatan atau tugas, mengevaluasi jabatan atau tugas, melakukan survei upah dan gaji, serta penentuan tingkat upah dan gaji. Meskipun sudah berupaya membuat suatu sistem pengkajian yang adil dan bersaing, tidak dapat dihindari adanya hambatan-hambatan yang mengganggu sistem pengimbalan. Beberapa hambatan salah satunya peraturan pemerintah, keamanan gaji, dan nilai jabatan yang dapat dibandingkan. Meskipun upah dan gaji bukan merupakan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, akan tetapi diakui bahwa upah dan gaji merupakan salah satu faktor penentu dalam menimbulkan kepuasan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Selanjutnya ada komposisi tingkat upah dan gaji. Di dalam PT Indomarko Adiprima Denpasar, komposisi tingkat gaji ditentukan berdasarkan jabatan dan besarnya kenaikan tingkat gaji yaitu 15-20%. Dan kenaikan gaji karyawan terjadi dalam 2 tahun sekali, yaitu bulan Maret dan bulan Agustus. Sedangkan sistem pembayaran gaji menurut waktu yaitu pembayaran gaji berbulan yang kenaikannya berkala. Adapun pengaruh sistem pembayaran upah dan gaji terhadap produktivitas kerja adalah dengan adanya sistem pembayaran per bulan, maka dapat diketahui peningkatan produktivitas kerja karyawan setiap bulannya. Dalam pembayaran gaji, perusahaan memberikan pada akhir bulan dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dilakukan pada tanggal sebelum di akhir tahun. Selanjutnya ada efektivitas pemberian upah dan gaji serta tunjangan bagi karyawan di PT Indomarko Adiprima Denpasar. Dilihat dari data upah dan gaji serta data tunjangan yang diberikan oleh PT Indomarko Adiprima Denpasar, karyawannya dapat dilihat bahwa upah dan gaji telah melampaui besaran gaji minimum dan upah reguler yang ada di Denpasar, di mana nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum pada umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Upah minimum digunakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan, meningkatkan prestasi kinerja karyawan, dan merangsang karyawan untuk berperan aktif dalam peran pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian jasa kepada penerima jasa. Dengan pemberian upah, diharapkan seseorang tenaga kerja dapat melakukan produktivitas dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, sehingga target volume produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu, dengan adanya tenaga kerja dan pihak pemilik perusahaan akan dapat
terjalin dengan baik, sehingga seluruh tenaga kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan prestasi karena merasa dihargai perusahaan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PT Indomarko di Prima Denpasar melakukan hal yang efektif dikarenakan sudah memberikan upah dan gaji kepada karyawan. Dengan memperhatikan seluruh hal yang dapat meningkatkan motivasi kinerja karyawan, pemberian upah dan gaji yang tinggi akan mempengaruhi bagaimana kinerja karyawan, walaupun tujuan setiap karyawan dalam bekerja tidak akan 100%. Ditentukan berdasarkan dengan upah dan gaji yang akan diperoleh, akan tetapi secara garis besar upah dan gaji beserta tunjangan akan memberikan semangat baru bagi seorang karyawan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis yaitu yang pertama, PT Indomarko di Prima Denpasar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor industri. Yang kedua, sistem pembayaran gaji PT Indomarko Adi Prima Denpasar dilaksanakan berdasarkan waktu yaitu per bulan yang meningkatkan secara berkala. Upah ditentukan berdasarkan kuota dan target penjualan yang ditetapkan pemimpin puncak, sedangkan tunjangan diberikan untuk memberi apresiasi atas kontribusi karyawan. Yang ketiga, ada aktivitas kinerja karyawan akan meningkat karena pemberian gaji dan upah untuk ditetapkan dengan baik, yang tentunya juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut. Yang pertama, pemberian upah dan gaji serta fasilitas lainnya terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang, sebab hal ini dapat meningkatkan gairah kinerja karyawan dan juga berarti semakin meningkatnya produktivitas perusahaan. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan penghasilan dan penambahan gairah kerja karyawan, maka PT Indomarko Adi Prima Denpasar perlu mengadakan penyempurnaan yang lebih baik dalam peraturan mengenai pembayaran upah dan gaji. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi beberapa hasil dari diskusi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.